Pian hendak ngobrol kan, nah udah undang ke sini nah, sepintas kabar. Kayak apa pangeran mengundang pemirsa barangkali ngobrol biar nanya langsung. Karena ini ada pertanyaan, ini juga menarik nih, yang mengenai Pagaruyung, Perang Padi. Itu ulun membandingkan, itu kan zaman Perang Padi itu zamannya Sultan Adam. Jadi kisah segambaran besar ulun ya, ini sangat penting sekali menurut ulun. Kenapa kita itu gencar menghadapi radikalisme? Ini sedikit agak bersinggungan dengan situasi sekarang. Menyimak ada? Menyimak benar. Menyimak benar nih, setahu ulun garis besarnya gini, tahun 1800-an ada Kesultanan Ganal di Sumatera Barat, itu Kesultanan Pagaruyung. Nah itu tuh semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua tradisinya itu berziarah kubur. Semua tradisinya itu bersolawat. Persis lawan Kesultanan Banjar. Dan memang saat itu hampir semua kesultanan kayak itu. Nah, ceritanya ada yang berguru di Mekah dengan paham yang lain dengan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Kesultanan Pagaruyung. Dia memaksakan paham Sidin. Kalau di kita itu ISIS waya ini tuh pahamnya itu HTI lah yang dibubarkan semalam. Itu asli. Nah, paham itu kan parah. Kalau tidak sejalan dengan pikirannya, bunuh, darahnya halal, bid'ah, kafir. Nah, itu gawiannya. Itu namanya aliran Wahabi. Sidin membawa aliran Wahabi ya, di Kesultanan Pagaruyung. Banyak yang umpat ajaran ini. Ajaran ini keras. Jadi yang diperangi itu semua yang menurut dia kufur, menurut dia bid'ah, menurut dia itu kafir. Nah, paham ini sekarang juga banyak ini. Tapi alhamdulillah menurut ulum pribadi itu banyak disingkirkan. Peranglah lawan Kesultanan Pagaruyung yang memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman ini disamarkan. Dibilangnya ini pembaharu. Kaum Imam Bonjol ini, kaum padri, kaum pinter lah ya, terpelajar karena dari Mekah. Tapi pahamnya Wahabi. Nah, kita yang paham kesultanan, paham bujur-bujur Ahlus Jamaah, itu bilangnya paham tradisional. Jadi tradisional kan pian pikirannya kuno, kacau lah, istilahnya tidak modern lah ya, tradisional kan. Nah ini tuh sekarang itu ditulisnya begitu, tapi kenyataan kalau kita buka itu Imam Bonjol itu tuh bujur-bujur paham Wahabi. Berperanglah dengan Pagaruyung. Bingung ini sesama Islam. Perang. Akhirnya sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling anti berperang lawan saudaranya. Pahamnya kayak itu. Pahamnya itu halus, lembut. Nah, itu tuh karena tidak mau berperang lawan saudaranya, diundanglah Belanda. Waktu itu Belanda itu kerajaan Belanda. Datang ke sana minta tanah untuk dibuat benteng. Nah itu kisahnya. Itu yang memberikan Kesultanan Pagaruyung. Karena nggak mau berperang. Kalau ulun lihat nggak mau berperang lawan saudaranya. Tapi Wahabi bilang itu bukan saudaranya, kafir. Parah ini, paham ini. Dia ada ini maaf ya, maaf. Dia maaf nih, bujur-bujur maaf. Dia Muhammadiyah atau kada? Pian Muhammadiyah atau kada? Angge. Kada. Ada. Nah, maksud ulun gini aja ya. Kita lupakan Muhammadiyah sama NU. Karena itu organisasi besar yang pertama kali itu dibikin dua-duanya Ahlus Sunnah, cuman akhirnya menurut ulun Muhammadiyah ini sedikit ajarannya mungkin itu ada paham Wahabi, yaitu lebih disukai kayak itu.
ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau bisa dilihat, kalau kada bisa dihitung. Kan kalau mau Ahlus Sunnah pemerintah kan kayak itu. Kita kan luas. Di Jawa Tengah nggak bisa kelihatan berawan, tapi di Aceh belum tentu bisa kelihatan. Kan hilal akhirnya kada pernah dihitung karena kita luas. Kalau daerahnya kecil, zaman Rasulullah itu kecil nih, kita menentukan hanya tempat itu saja. Mendung, sudah itu. Nah, kalau kita gimana mau dihitung? Tidak semua berawan. Apa hilal, apa pantasnya, apa buntutnya bulan itu bisa dari Aceh sampai ke Papua dilihat. Tidak mungkin semuanya berawan. Akhirnya ditarik, oh ini kelihatan, puasa kita. Nggak kelihatan, oh berawan, oh hujan, oh kelihatan. Nah itu kan gampang. Akhirnya diputuskan yang sudah kita melihat hilal, bukan dihitung. Nah paham-paham ini, syukurnya di Muhammadiyah ini, pahamnya tidak sekeras itu. Kalau dulu, beda, itu dibunuh. Diperangi, harus dimusnahkan. Sama lawan ISIS. Ada kuburan dibom, ada masjid, ada kuburannya dihancurkan. Ada kuburan tinggi sedikit diratakan. Nah itu paham-paham itu. Nah paham-paham ini kemarin hampir berkembang. Akhirnya pemerintah sigap. Alhamdulillah itu. Kita masih di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masih eksis lah di kita. Tidak berperang. Karena sesama Islam itu nggak boleh berperang. Tapi kalau paham sana, Islamnya ISIS, itu perangnya lawan Islam, bukan lawan Kristen, bukan lawan berbeda agama, bukan. Perangnya lawan Islam, gila menurut ulun. Akhirnya Pagaruyung ini, kita lanjutkan ya. Ini hanya kisah aja nih. Akhirnya Pagaruyung ini hancur. Dihancurkan dulu, hancur, terus dibantu Belanda, akhirnya istilahnya tuh Padri sempat terdesak, tapi si Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ini dari kesultanan juga, akhirnya istilahnya ini kalah, ini juga kalah, akhirnya mereka itu bersatu, tapi dengan kondisi sudah hancur, sudah tidak punya negara, sudah dikuasai Belanda. Itu mereka nangis-nangisan. Nah, itu kejadiannya itu perangnya lama. Ada yang menulis tahun 1800 sampai 1825. Ada yang 1800 sampai 1833. Nah, ini jadi pelajaran buat Kesultanan Banjar. Jadi pelajaran buat Kesultanan Banjar. Saat itu Sultan Sulaiman meninggal wafat tahun 1825. Digantikannya Sultan Sulaiman ini oleh Sultan Adam. Ini perang santer dong di negara kita. Ini santer dong ke Kesultanan Banjar, berita ini tentang Kesultanan Pagaruyung yang sudah hancur karena pernah saudara dan akhirnya dikuasai Belanda. Ini tidak boleh terjadi di Kesultanan Banjar. Nah, apabila pian buka lagi undang-undang Sultan Adam tahun 1835, setelah hancurnya, setelah dijajahnya Pagaruyung oleh Belanda, itu Sultan Adam mengeluarkan Undang-Undang Sultan Adam Perkara 1. Nah ini yang hebatnya. Ulun lupa apa tuh, tapi gampang sekali di-search. Mau di-search nggak di Google? Terserah. Undang-Undang Sultan Adam. Nah, boleh. Ini sudah lawas, tapi kita teruskan ya. Iya. Streaming ini. Nah ini kisah yang ulun perhatikan, yang ulun itu bukan ahlinya, tapi hanya pendapat ulun tentang hebatnya Sultan Adam, Sultan kita menjaga supaya tidak perang saudara, menjaga supaya paham ini tidak berkembang di Kesultanan Banjar. Ulun buka Google. Oh ya, perkara 1 adapun perkara yang pertama aku suruhkan kalian rakyatku laki-laki dan bini-bini beratikat
beretikat dalam al-sunnah dan jangan ada seorang beretikat dengan etikat ahal abid'ah. Maka siapa saja yang terdengar orang yang beretikat lain daripada etikat sunnah wal jamaah kusuruh bapadah kepada hakimnya lamun benar salah atikatnya itu etikat kayak etikatnya itu ada maksudnya mungkin lah itu kusuruhkan hakim itu menubatkan dan mengajari atikat yang betul lamun anggan inya daripada tobat bapada hakim itu kajah diako umak bahasa Banjar bener diako kayah diako bahasa Pahuluan lah namanya lah ngerti lah kayah diako kepada saya apa iya kayah itu bahasa Matapura pinggir sungai kayah diako. Nah ini hubungannya perang Padri hancurnya Kesultanan Pagaruyung 1830-an lah ya, itu kan lawas perang. Hampir 30 tahun perang saudara, tapi ada Belanda umpat. Dan itu benar-benar hilang. Akhirnya 1835, ini kan 1835. Sultan Adam menjaga supaya kesultanan kita kada diumpati, kada dimasuki oleh itikat ahlul bid'ah. Itikatnya para padri yang dia bilang dia itu menghancurkan itikatnya Ahlus Sunnah atau itikatnya orang tradisional atau itikatnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, itu dijaga. Jadi ketika ada yang pahamnya itu disuruh datangi ke hakim, tangkap, hakim tanya itikatnya apa? Kalau bujur dia Wahabi atau Ahlul Bid'ah, sidin itu harus dihukum atau sidin itu harus ditobatkan. Kalau nggak mau ditobatkan, datangkan aja kepadaku itu. Kalau datang kepada ulun, capek lah ya, berpandir lawan orang itu, masukkan penjara aja. tapi ini menjaga kita itu, itikat kita itu menjaga kita dari, kalau zaman sekarang dari ISIS, dari HTI, dari Hizbut Tahrir. Itu pahamnya. Nah, alhamdulillah itu tuh terjaga dengan keluarnya Undang-Undang Sultan Adam dan mudah-mudahan terjaga sampai sekarang karena kita itu ada undang-undangnya. Kalau ada orang ahlul bid'ah, go atau penjara kayak. Nah itu yang mengenai Pagaruyung, Kesultanan Pagaruyung. Tuntung sudah ya. Jadi Sultan Adam membuat undang-undang membentengi dengan itikatnya yang dibawa Syekh Arsyad Al-Banjari atau itikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak memakai Kesultanan Banjari memakai itikatnya Ahlul Bid'ah atau itikatnya Wahabi atau itikatnya Hizbut Tahrir yang hendak mendirikan negara khilafah. Bohong. Biarin aja ini di media ini. Kalau ulun kada katuju itu karena pernah ada sejarahnya dan datuk kita juga menjaga dari paham-paham itu. Nah itu dilanjutkan kada? Makasih. Itu hanya pendapat ulun seorang.